dengan penuh harapan. Melihat beragam makna hidup di sekitar kita. Berjalan melewati perjalanan panjang untuk terus berkembang. Menghasilkan beragam cerita tawa, canda, serta suka dan duka. Dalam perjalanannya menuju 92 tahun, Gereja Kristen Jawa berupaya mengambil bagian untuk menghadirkan hari depan yang penuh dengan harapan. Dengan mimpi dan semangat kebersamaan dalam keberagaman, Klasis Jakarta bagian Timur dan Klasis Jakarta bagian Barat beserta segenap jemaat GKJ hadir untuk wujudkan pengharapan. Jika berbicara mengenai 92 tahun usia Sinode GKJ, tentu tidak akan pernah cukup untuk dirangkum dalam sebuah video pendek. Karena ada begitu banyak momentum sejarah dan juga ada begitu banyak suka dan duka di dalam sepanjang perjalanan selama 92 tahun itu tadi. Puji syukur Klasis Jakarta bagian Barat dan Klasis Jakarta bagian Timur dipercaya untuk menjadi panitia penyelenggara HUT ke-92 Sinode GKJ pada bulan Februari tahun 2023. Ini adalah kesempatan pertama bagi kita. Ini juga merupakan sebuah tantangan sekaligus kepercayaan bagi kita semua. Kita mengarahkan pandangan kita jauh ke depan untuk menyambut masa depan yang penuh dengan harapan. Dan itulah yang menjadi spirit yang hendak diangkat oleh Sinode GKJ di dalam menyambut ulang tahunnya yang ke-92 di tahun 2023 nanti. Klasis Jakarta bagian Barat dan juga Klasis Jakarta bagian Timur yang pada tahun 2023 nanti ditugasi untuk menjadi panitia penyelenggara rangkaian acara HUT Sinode sangat bersukacita dan begitu antusias. Oleh karena itu, mari saya mengundang kita semua segenap jajaran Gereja-Gereja Kristen Jawa, Klasis Jakarta bagian Barat dan Klasis Jakarta bagian Timur untuk bersatu padu di dalam doa. Saudara-saudara bisa menyisipkan pokok doa ketika beribadah hari Minggu ataupun doa-doa pribadi, dan juga kita bisa mendukung dana dengan berpersembahan secara khusus pada setiap ibadah di hari Minggu. Mari kita tetap bersemangat untuk menyambut HUT Sinode. Ayo bersama kita dukung kegiatan perayaan HUT Sinode GKJ.
Shalom. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis GKJ Yeremia mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi jemaat yang hadir di gedung gereja. Sebelum ibadah dimulai, akan dibacakan beberapa pokok warta jemaat Minggu tanggal 18 September 2022 sebagai berikut. Pertama, perjamuan kudus. Majelis akan mengadakan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 pukul 7 dan 10 di GKJ Yeremia dan pukul 7 di Rumah Rohani Sawangan. Persiapan perjamuan bagi jemaat akan diadakan dan dipimpin oleh majelis di wilayahnya masing-masing. Mohon dukungan dan perhatian segenap warga jemaat. Yang kedua, sensuramorum majelis. Majelis akan mengadakan sensuramorum bagi majelis pada hari Selasa 20 September 2022 pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom Meeting. Mohon kehadiran seluruh majelis. Yang ketiga, kelas katekisasi perdana. Kelas katekisasi perdana untuk pengakuan percaya atau CD akan dimulai pada Minggu 25 September 2022 pukul 12 di konsistori gereja. Mohon menjadi perhatian seluruh peserta katekisasi CD yang telah mendaftar. Keempat, rapat koordinasi sensus jemaat. Rapat koordinasi sensus jemaat akan dilaksanakan pada Minggu 18 September 2022 pukul 17 WIB melalui Zoom Meeting. Mohon kehadiran majelis, pengurus komisi, dan wilayah pada rapat tersebut. Yang ketujuh, pertunangan. Telah melaksanakan pertunangan atas diri Saudara Hendro Kristiawan, putra dari Bapak Ibu YB Sujarwo, dengan Saudari Esther Purwitasari, putri Ibu Sri Rahayu. Pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022, semoga dalam menjalankan pertunangannya sampai dengan ke jenjang pernikahan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Keenam, Komisi Remaja. Komisi Remaja akan mengadakan Babel Camp pada Sabtu sampai Minggu tanggal 15-16 Oktober 2022 di Camping Ground Pondok Kapili, Pancawati, Bogor. Kontribusi untuk peserta sebesar 150.000. Dimohon keikutsertaan semua anggota Komisi Remaja. Tuhan Yesus memberkati. Ketujuh, kegiatan gereja. Majelis mengundang seluruh warga jemaat untuk hadir dalam kegiatan PA, PD, baca gali Alkitab. Jadwal selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat. Warta Keuangan. Jumlah penerimaan persembahan sampai dengan tanggal
17 September sebesar Rp14.656.004. Jumlah pengeluaran sebesar Rp11.015.500. Untuk menjaga ketenangan, kenyamanan selama ibadah berlangsung, HP dan alat komunikasi lain mohon dimatikan atau dalam posisi nada getar, dan untuk menjaga kesehatan bersama, mohon tetap melaksanakan protokol kesehatan selama ibadah berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Warta selengkapnya mohon dibaca pada warta jemaat yang telah disediakan. Kebaktian minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Matias Filemon Hadiputro SSIS. Dalam rangka tukar pelayanan firman Klasis Jakarta bagian Barat dari GKJ Tangerang. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita nyatakan kasih kita kepada Tuhan lewat pujian yang penuh syukur. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagia Kau yang bakal. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu, yang maha indah, harga surgawi, hanya Engkau ya Tuhanku. Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita melalui pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang setia menyatakan kebajikannya bagi semua ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari semua. Dipersilakan untuk duduk. Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih, mewujudkan hidup kekal dalam keseharian adalah tema yang akan kita renungkan di dalam ibadah minggu ini. Kita akan merefleksikan kehidupan yang telah kita jalani selama ini, bagaimana kita menggunakan waktu, menggunakan kekayaan atau uang dalam pekerjaan ataupun segala aktivitas yang kita lakukan. Apakah orientasinya adalah untuk mencapai keberhasilan yang diukur secara material? Kalau iya, mari kita buka hati untuk juga bisa memaknainya secara rohaniah, sebab kesejatian hidup
terletak pada yang rohaniah, yang material hanyalah bersifat sementara dan mudah sirna, sedangkan yang rohaniah bersifat kekal. Atau barangkali di antara kita sudah paham, tetapi sulit untuk memilih atau takut untuk menghadapinya. Oleh karenanya, mari kita yakini bahwa Tuhan menolong tiap pilihan dalam keseharian kita, karena janjinya selalu seperti fajar pagi hari. Jemaat yang terkasih, mari melihat pada diri kita. Sungguhkah kita hidup berjalan dalam iman dan kasih-Nya? Sadari, terkadang kita memilih yang lebih menguntungkan dan berada di zona nyaman. Mari dengan sikap berdoa kita memohon ampun agar pilihan keseharian dalam hidup kita ini dapat seturut dengan kehendak Bapa. Diberikan waktu sejenak. Dengarkan seru doa kami ya Tuhan, Tuhan kasihani kami. Amin. Tetapi
Marilah dengan berdiri kita menerima dan mengalami belas kasih Allah yang tidak terbatas. Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Berita anugerah dari Allah dituliskan di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 yang demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, kita bersyukur atas anugerahnya dan kita mau menunjukkan pembaharuan di dalam Tuhan. Petunjuk dalam menjalani hidup baru dituliskan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 19 yang demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Mari ibu bapak, saudari-saudari yang kasih Tuhan, kita nyatakan kesanggupan untuk memperbaharui diri melalui pujian Rindukah Engkau mendapat berkat Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau tidak memperhitungkan dosa kami dan mengaruniakan kami keselamatan sejati. Hormat, puji, dan syukur kami naikkan kepadamu. Ya Kristus, teladan iman kami, Engkau mengajar dan menunjukkan kepada kami jalan yang lurus serta benar. Hati, pikiran, dan seluruh hidup kami selalu tertuju kepadamu. Dan ya Roh Kudus, sumber hikmat serta pengertian, Engkau menerangi jiwa kami yang penuh dengan kegelapan dan hawa nafsu. Tuntunlah kami untuk tekun dan setia dalam merenungkan isi Alkitab. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama terambil dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucap syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar,
agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Dan Rasul mengatakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambilkan dari kesaksian Injil Lukas pasal 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Inilah kesaksian menurut Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 13. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon.
Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbagai setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam laku keseharian. Haleluya. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, puji syukur kepada Allah yang mengaruniakan kesehatan pada kita hari ini, sehingga kita dapat bersekutu dan beribadah bersama, merayakan kebersamaan dalam klasis Jakarta bagian Barat. Hari ini diadakan pertukaran pelayanan firman sebagai salah satu cara untuk merawat kesatuan gereja sebagai tubuh Kristus. Saya dari GKJ Tangerang, ibu bapak, saudari-saudara dari GKJ Yeremia, tetapi sebenarnya kita semua adalah satu gereja dengan Kristus yang menjadi kepalanya. Jadi melalui pertukaran pelayan firman ini, kita mau merawat kebersamaan kita mau merawat kesatuan kita mau merawat penghayatan kita sebagai satu tubuh Kristus. Dan Sang Kepala Gereja, Yesus Kristus, menurut Injil Lukas yang dituliskan pada Lukas 4 ayat 18 sampai 19, di sana dikisahkan bahwa saat Tuhan Yesus sedang berada di rumah ibadat di Nazaret, lalu Tuhan Yesus membacakan petikan ayat dari kitab Yesaya. Injil Lukas mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini perkataan Tuhan Yesus yang dicatat oleh Injil Lukas saat Tuhan Yesus menyampaikan pelayanannya di kota Nazaret. Roh Tuhan ada padaku untuk menyampaikan kabar baik. Dan dalam Injil Lukas 4 ayat 21 dikatakan, pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Dengan demikian Tuhan Yesus menyampaikan kabar baik kepada dunia. Lalu pada bagian kedua di dalam tulisan Lukas, yaitu Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita ini adalah saksi Kristus. Dan sebagai seorang saksi, maka tugas kita adalah menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mewartakan kabar baik dari Allah. Dengan begitu, kita meneruskan pemberitaan tentang kabar baik kepada semua orang, terutama kepada mereka yang sedang berada dalam situasi tidak baik-baik saja. Supaya mereka semua yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja itu kemudian bisa merasakan kasih dari Allah dan kemudian memperoleh kekuatan untuk melanjutkan kehidupannya. Oleh karena itu, ketika kita membaca Injil, kita perlu selalu bertanya, kabar baik apakah yang hendak diwartakan dari Injil yang sedang kita baca? Kalau kita bisa menemukan kabar baik yang ada dalam Injil, pesan kabar baik itu kemudian bisa kita teruskan kepada orang lain. Maka ketika kita membaca firman Tuhan, kita perlu selalu bertanya, kabar baik apakah yang bisa saya dapatkan dari firman Tuhan ini, yang kemudian bisa saya teruskan kepada orang lain.
Ibu Bapak, saudari-saudari kasih Tuhan, pada bacaan Injil hari ini, kisahnya tentang seorang bendahara yang dituduh. Kita perlu simpan kata dituduh ini ya. Ada tuduhan kan begitu tadi tulisannya ya. Jadi kita perlu menyimpan kata dituduh ini. Bendahara ini dituduh menghambur-hamburkan harta milik tuannya. Lalu atas tuduhan itu sang tuan memanggil bendahara itu untuk dimintai pertanggungjawaban. Sekaligus juga ada perkataan bahwa kamu akan dipecat. Tentu perkataan dari sang tuan ini membuat sang bendahara kelabakan. Ia bingung akan masa depannya. Kalau sampai dipecat, apa yang harus saya lakukan? Mencangkul nggak bisa, mengemis malu. Apa yang aku harus perbuat? Menurut ibu bapak, saudari-saudara semua, kira-kira kalau kita berandai-andai ya membayangkan begitu, bendahara ini jadi dipecat atau tidak? Menurut ibu bapak, saudara-saudara jadi dipecat nggak di bendaharanya? Sang tuan memang mengatakan bahwa akan dipecat. Tapi kira-kira kalau kita baca sampai akhir tadi, dipecat nggak di bendaharanya? Nggak apa-apa, kita berandai saja, dipecat nggak ini? Enggak, iya. Kira-kira bendaharanya dipecat atau tidak? Enggak. Kenapa enggak? Mengapa nggak jadi dipecat? Nah, di sini kita perlu ingat, Injil itu adalah kabar baik. Dan kita adalah pembawa kabar baik. Cerita tentang pemecatan kira-kira kabar baik atau bukan? Pasti bukan gitu kan? Cerita tentang pemecatan atau orang yang dipecat dari pekerjaannya tentu akan merasa sedih dan ini bukan kabar baik. Dan memang sampai selesai perumpamaan ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, tidak ada informasi tentang pemecatan bendahara tersebut. Malah di bagian akhir sang tuan memuji bendaharanya. Maka tadi kita perlu mengingat kata dituduh. Bendahara ini baru dituduh, gitu ya, menghambur-hamburkan harta milik tuannya. Dan kemudian sang tuan meminta pertanggungjawaban. Dituduh belum berarti benar, ya kan begitu. Baru dituduh, belum tentu bendahara itu menghambur-hamburkan milik tuannya. Itulah sebabnya sang tuan meminta bendahara itu kemudian memberikan laporan, supaya laporan pertanggungjawaban itu kemudian bisa diperiksa oleh sang tuan. Bendahara itu punya waktu untuk menyusun laporan pertanggungjawabannya. Dan ketika dia sedang menyusun laporan pertanggungjawaban itu, dia buka buku hutang piutang, lalu dia lihat, oh ada yang berhutang kepada tuan 100 tempayan minyak, ada yang berhutang 100 pikul gandum. Lalu orang-orang yang berhutang ini dipanggil. Dan bukan cuma dipanggil, mereka yang berhutang ini kemudian diberi diskon. Kira-kira kalau dikasih diskon, kita punya hutang lalu dikasih diskon pasti senang kan ya? Kita hutang gitu terus lalu yang ngutangin kita ngomong, udahlah nggak usah dibayar semuanya, adamu berapa gitu ya? Sudah sini, kita pasti senang. Begitu juga orang-orang yang berhutang kepada sang tuannya ini. Tentu ketika sang bendahara memberikan diskon kepada mereka, mereka tentu senang. Nah, sang tuan memperhatikan tindakan bendahara tersebut yang memberikan diskon itu, lalu sang tuan memberikan pujian. Nah, mungkin di sini kita merasakan adanya yang janggal gitu ya. Kita merasakan kok ganjil sekali gitu ya. Perumpamaan ini kok rasanya membingungkan. Bukankah dengan memberikan diskon, maka laporan pertanggungjawabannya itu akan jadi kacau. Yang 100 jadi 50 atau jadi 80 kan jadi kacau gitu kan.
Bukankah dengan dia kasih diskon itu kemudian bendahara itu malah merugikan tuannya? Yang tadinya 100 kok cuma disuruh ngembaliin 50 atau 80, kan jadi rugi tuannya. Ini kayaknya kok perumpamaannya Tuhan Yesus sepertinya janggal. Nah, Ibu Bapak, saudari-saudari Tuhan, penalaran yang bisa kita berikan terhadap kejanggalan ini adalah bendahara itu berusaha mengambil hati orang-orang yang berhutang pada tuannya dengan memberikan diskon. Dari mana uang diskon itu dikasih? Dari dia mengorbankan harta miliknya. Jadi penalaran yang bisa kita lakukan adalah bendahara itu menggunakan hartanya untuk membayarkan diskon kepada orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Jadi kalau tadi ada 100 tempayan minyak lalu cuma disuruh bayar 50, maka sang bendahara yang nombok 50-nya. Kurang lebih begitu. Atau yang tadi 100 pikul gandum lalu cuma disuruh mengembalikan 80 pikul, maka yang 20-nya itu adalah tanggung jawab sang bendahara. Dari mana uang sang bendahara? Ya, sebagai bendahara tentu dia punya gaji. Dan gajinya itu dia tabung gitu ya. Dan dia punya uang tabungan yang bisa dia gunakan kemudian untuk memberikan diskon tadi. Supaya orang-orang itu jadi senang, orang-orang itu nanti kalau dia kesusahan pasti akan datang juga untuk menolong. Tetapi sebenarnya ada tindakan yang lain yang membuat sang bendahara ini dipuji. Bahwa ketika sang bendahara itu memberikan diskon kepada orang-orang yang berhutang kepada sang tuan, maka sang tuan juga akan punya reputasi yang baik. Kan orang-orang ini nggak tahu siapa yang ngasih diskon gitu ya. Pokoknya bendaharanya bilang diskon gitu ya. Tapi kan orang-orang ini tahu bahwa bendahara itu bekerja kepada sang tuan. Maka dia pasti akan berpikir, oh ini sang tuan yang memberikan diskon. Perkara bendahara ini nombok atau enggak kan orang-orang ini nggak tahu. Maka orang-orang yang berutang ini akan berpikir, oh sang tuan itu baik sekali. Dikasih diskon gitu ya. Maka reputasinya juga akan dikenal sebagai seorang yang dermawan. Dan reputasi yang bagus tentu juga akan berimbas pada bisnis yang dilakukan oleh sang tuan. Kan kalau kita berbisnis itu kan yang utama kan punya reputasi gitu ya. Wah, ini reputasinya baik, orang dermawan, punya hutang dikasih diskon gitu ya. Jadi sang bendahara ini juga meningkatkan reputasi sang tuan sebenarnya. Dari tindakan memberikan diskon ini, orang-orang yang berhutang ini senang, bendahara ini juga bisa nanti mendapatkan pertolongan dari mereka, tetapi juga sekaligus dengan memberikan diskon ini, sang tuan jadi punya reputasi yang baik. Itulah sebabnya bendahara ini dipuji, karena sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu. Satu tindakan yang dilakukan oleh sang bendahara itu ternyata punya efek ganda. Dan disinilah ibu bapak, saudari-saudari Tuhan, yang akhirnya membuat sang tuan melontarkan pujian. Karena dia menilai bahwa bendaharanya ini telah bertindak dengan cerdik. Kalau tadi sebelumnya dia dituduh menghambur-hamburkan uang milik tuannya, lalu dengan melihat tindakan sang bendahara yang ternyata sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, maka bisa dikatakan jangan-jangan tuduhan itu tidak beralasan. Tetapi poin yang mau disampaikan juga adalah bahwa bendahara itu dia tahu bahwa harta benda itu atau uang itu hanyalah alat atau sarana. Sehingga dia memakainya untuk bisa membangun relasi dengan orang lain. Ini poin yang krusial untuk kita semua renungkan. Bahwa bendahara itu tahu bahwa harta benda itu hanya sarana untuk membangun relasi dengan orang lain. Sementara banyak orang malah justru merusak relasinya dengan yang lain, yang penting bisa dapat harta benda.
Maka poin dari sang bendahara yang menganggap bahwa harta benda itu hanyalah sarana, dan dia juga mau mengorbankan uang tabungannya untuk memberikan diskon, maka kita bisa menilai bahwa bendahara ini sebenarnya bukanlah orang yang mata duitan. Malah dia mau berkorban, memakai uang pribadinya. Maka ibu bapak, saudari-saudari yang Tuhan, kabar baik dari perumpamaan bendahara ini adalah berlakulah cerdik dalam mengelola harta benda dengan mengedepankan kemurah hatian. Kita perlu selalu mengingat bahwa harta benda itu hanyalah sarana, hanyalah alat yang bisa kita pergunakan untuk membangun relasi dengan orang lain. Relasi itu jauh lebih penting daripada sekedar harta benda. Maka yang perlu dirawat adalah relasinya. Salah besar kalau orang kemudian mengorbankan relasinya dengan sesamanya hanya untuk memperoleh harta benda. Dengan memandang bahwa harta benda itu hanyalah sarana, maka kita dapat mengembangkan sikap murah hati. Memang terkadang dalam hidup ini kita diperhadapkan pada kesulitan, apalagi di tengah-tengah masa pandemi, lalu juga ada perang Rusia-Ukraina yang tentu berimbas kepada kita semua. Harga BBM naik, pasti juga harga kebutuhan-kebutuhan pokok juga ikutan naik gitu kan. Di tengah-tengah kesulitan itu kadang kita sulit untuk bisa bermurah hati. Hidup saya aja lagi susah. Ini keuangan lagi morat-marit. Masa disuruh bantu orang? Masa masih disuruh persembahan? Kadangkala kesulitan-kesulitan hidup itu membuat kita jadi pelit. Jadi owel gitu ya. Maka kabar baik yang mau disampaikan dari perumpamaan ini adalah kita diajak untuk mau bermurah hati. Tidak pelit dalam berbagi dengan sesama. Tidak owel untuk mendukung pelayanan di gereja. Hidup kita ini dipercayakan harta benda karena Allah ingin menempa kita menjadi pribadi yang murah hati. Jadi kita punya harta benda itu sebenarnya tujuannya Tuhan mau lihat. Kita ini orang yang murah hati atau orang yang pelit. Itu tujuan keberadaan harta benda yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kalau kita adalah orang yang pelit, ya rezeki yang dikasih Tuhan pun juga tidak banyak biasanya. Tetapi ketika kita mau berbagi, bermurah hati kepada sesama, biasanya rezeki kita juga lancar. Kenapa? Karena Tuhan melihat orang ini bisa dipercaya untuk mengelola, bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk membangun relasi dengan orang lain. Oleh karenanya, kita perlu menggunakan harta benda yang Tuhan telah anugerahkan itu dengan bermurah hati sebagai tanda kesetiaan kita kepada Allah. Dan itulah sesungguhnya wujud hidup kekal yang dapat kita lakukan dalam keseharian hidup kita. Ketika kita membayangkan surga, ibu bapak, saudari-saudari semua, kan kita tidak membayangkan bahwa di surga itu ada pangkatnya. Apakah kita bayangkan seperti itu? Enggak kan? Ketika kita membayangkan surga itu kan kita nggak membayangkan di sana nanti naik mobil apa begitu ya. Atau nanti di sana kita punya tempat tinggal yang seperti apa, kan enggak. Kita membayangkan ketika kita masuk surga, semua orang akan sukacita. Semua orang akan bahagia. Berarti ketika kita membayangkan kehidupan di surga, enggak ada soal harta benda, enggak ada soal jabatan yang bisa membuat harta kita semakin berlimpah, enggak ada bayangan seperti itu. Maka ketika kita membayangkan hidup kekal yang kita bayangkan adalah semuanya berbahagia.
Nah, ketika hidup kekal yang kita bayangkan itu mau kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka sesungguhnya keberadaan kita adalah bagaimana kita membuat semua orang yang ada di sekeliling kita bisa merasakan kebahagiaan. Maka harta benda yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita bisa pakai untuk boleh membangun hidup bersama, supaya semua orang yang ada di sekitar kita bisa merasakan kebahagiaan itu. Selamat mewujudkan hidup kekal dalam laku keseharian. Amin. Kita mengambil waktu bersaat teduh dengan kita mengangkat pujian Mahkota Kehidupan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita memperbaharui iman bersama dengan orang-orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad, dengan menguapkan pengakuan iman rasuli demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa, menaikkan doa syafaat. Allah yang Maha Kasih, kami mengenal kemurahan-Mu melalui Tuhan Yesus Kristus yang rela menjadi kurban penebus dosa bagi seluruh umat manusia. Maka sebagai umat kepunyaan-Mu, ajarilah kami untuk sedia menunjukkan kemurah hatian kepada sesama. Kami mengingat mereka yang tersisih dan dikucilkan. Pakailah kami untuk mau menerima dan merangkul mereka dengan penuh kasih. Kami mengingat mereka yang lapar dan miskin. Pakailah kami untuk dapat berbagi rezeki dengan mereka. Kami mengingat mereka yang sedang dirundung kemalangan. Pakailah kami untuk memberikan penghiburan bagi mereka. Kami mengingat mereka yang diperlakukan dengan tidak adil, dipersekusi, dilecehkan harga dirinya. Pakailah kami untuk mau memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Kami mengingat mereka yang sedang sakit. Khususnya kami mau berdoa untuk Ibu Ati Prihardiono, Bapak Petrus Pujo Baliadi, Bapak Sasro Hardoyo, Bapak Jesi Roni Kristiono, Ibu Suharni Sutoyo, Saudara Eko Laksono Adi Putranto, Bapak dan Ibu Tamtomo Handiko, Saudara Yeheskiel, Bapak Paulus Susanto, Bapak Wahyudi, Ibu Wahyadi, Bapak Bambang Sumantri, dan saudara-saudara kami yang lainnya yang saat ini sedang mengalami kelemahan fisik, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Pakailah kami untuk selalu memberikan dukungan semangat agar penyakit yang mendera tidak membuat mereka berputus asa. Kami mengingat orang tua kami para adiuswo di masa lanjut usianya. Pakailah kami untuk terus mencurahkan perhatian dan cinta kepada mereka. Kami mengingat keluarga-keluarga di dalam persekutuan di GKJ Yeremia ini, khususnya keluarga Bapak Darsono Ketut Wibisono, keluarga Bapak Yona Widianto, keluarga Bapak Ibnu Sujono, keluarga Bapak Supriyatno, dan seluruh keluarga jemaat pada umumnya, agar kasih dan damai sejahtera senantiasa Tuhan limpahkan. Pakailah kami semua untuk dapat terus saling mendukung, saling menguatkan, agar iman kami dapat terpelihara. Ya Bapa, Putramu Tuhan kami Yesus Kristus telah bersabda, mintalah maka kamu akan menerima, carilah dan kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Oleh karenanya, kepadamulah kami hendak mengutarakan pergumulan-pergumulan pribadi kami.
Dipersilahkan untuk memanjatkan permohonan secara pribadi. Segala permohonan ini kami pasrahkan ke dalam keputusan dan rancangan-Mu ya Bapa, sebab kami percaya bahwa rencana-Mu selalu indah bagi kami, dan kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Kristus Raja Gereja, kami bersyukur karena Engkau telah menyediakan bagi kami tempat untuk tumbuh dan berkembang dalam iman. Dengan pertolongan kekuatan Roh Kudus-Mu, tolong mampukan kami sebagai gereja-Mu untuk mengemban amanat suci dari-Mu, mewartakan kabar baik. Berkatilah persekutuan GKJ Yeremia dengan kesatuan hati, dan teguhkanlah kami semua di Klasis Jakarta bagian Barat di dalam semangat persaudaraan sejati. Kami menyatukan hati bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tolong berikan hikmat kepada para pemimpin negeri ini agar dapat berlaku jujur dan adil. Anugerahkanlah kebijaksanaan-Mu pada pemimpin bangsa-bangsa agar mampu membimbing umat manusia di tengah situasi yang sulit ini. Ya Allah, tolong hentikan segala peperangan yang terjadi, khususnya antara Rusia dan Ukraina, sebab perang hanyalah membuahkan kesengsaraan dan kematian. Kami mau serahkan perdamaian dunia ke dalam tangan kuasa-Mu, dan pakailah kami sebagai pembawa damai. Ya Allah Bapa, seluruh doa syafaat ini kami mohonkan melalui Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan via transfer, atau nanti kita akan masukkan ke kantong persembahan yang akan diedarkan. Ucapan syukur yang kita nyatakan dengan dasar firman Tuhan dari kitab 2 Korintus 9 ayat 7, demikian bunyinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati dan karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi.
Mari kita tunduk kepala. Bapa kami yang ada di surga, kami datang di hadirat-Mu, kami datang di hadapan-Mu, Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan atas setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini. Kiranya kami semua akan mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan, Tuhan, setiap dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Bapak Pendeta Matias yang sudah Kau utus untuk menyampaikan kebenaran Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya saat ini Tuhan Kau berkati kehidupannya, Kau berkati keluarganya, Kau berkati pelayanannya Tuhan. Kiranya tak lupa Kau berkati juga Tuhan dalam mengembalakan umat-Mu di Tangerang. Kiranya Kau berkati. Kiranya saat ini Tuhan segala aktivitasnya, segala mimpinya, segala inginannya, kiranya Tuhan sendiri akan memberkati Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami menyerahkan untuk persembahan yang sudah kami berikan kepada Engkau Tuhan. Kiranya berkati kami Tuhan, setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan dengan kerelaan hati kami. Kami menyerahkan untuk setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengelola persembahan ini. Kiranya Kau berkati hamba-hamba-Mu Tuhan dapat melakukan dengan sebagaimana tugasnya Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas doa kami. Kami mau alaskan doa ini ke dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Wujudkan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kami akan berjuang dalam keseharian untuk memilih kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Permusuhan
terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Untuk duduk kembali, kami berikan kesempatan untuk bersaat teduh atau menaikkan doa-doa pribadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kami dari majelis ingin bertanya sekiranya apakah ada jemaat tamu yang baru pertama kali beribadah di GKJ Yeremia? Ada? Oke. Baik. Majelis GKJ Yeremia mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Matius Filemon Hadiputro. Kami titip salam Bapak untuk jemaat di GKJ Tangerang. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pendukung ibadah, organis, pemandu lagu, tim multimedia, dan juga sound system. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati pelayanan rekan-rekan semua. Terakhir mungkin kami juga ingin mengingatkan kembali bahwa setelah ibadah ini ada kegiatan donor darah di ruang sekolah minggu. Mungkin Bapak Ibu jemaat dan juga teman-teman pemuda yang nanti ingin berpartisipasi bisa langsung ke ruang sekolah minggu. Baik, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan tiap langkahku. Tengah
mengawali hari dengan penuh harapan. Melihat beragam makna hidup di sekitar kita. Berjalan melewati perjalanan panjang untuk terus berkembang. Menghasilkan beragam cerita tawa, canda, serta suka dan duka. Dalam perjalanannya menuju 92 tahun, Gereja Kristen Jawa berupaya mengambil bagian untuk menghadirkan hari depan yang penuh dengan harapan. Dengan mimpi dan semangat kebersamaan dalam keberagaman, Klasis Jakarta bagian Timur dan Klasis Jakarta bagian Barat beserta segenap jemaat GKJ hadir untuk wujudkan pengharapan. Jika berbicara mengenai 92 tahun usia Sinode GKJ, tentu tidak akan pernah cukup untuk dirangkum dalam sebuah video pendek. Karena ada begitu banyak momentum sejarah dan juga ada begitu banyak suka dan duka di dalam sepanjang perjalanan selama 92 tahun itu tadi. Puji syukur Klasis Jakarta bagian Barat dan Klasis Jakarta bagian Timur dipercaya untuk menjadi panitia penyelenggara HUT ke-92 Sinode GKJ pada bulan Februari tahun 2023. Ini adalah kesempatan pertama bagi kita. Ini juga merupakan sebuah tantangan sekaligus kepercayaan bagi kita semua. Kita mengarahkan pandangan kita jauh ke depan untuk menyambut masa depan yang penuh dengan harapan. Dan itulah yang menjadi spirit yang hendak diangkat oleh Sinode GKJ di dalam menyambut ulang tahunnya yang ke-92 di tahun 2023 nanti. Klasis Jakarta bagian Barat dan juga Klasis Jakarta bagian Timur yang pada tahun 2023 nanti ditugasi untuk menjadi panitia penyelenggara rangkaian acara HUT Sinode sangat bersukacita dan begitu antusias. Oleh karena itu, mari saya mengundang kita semua segenap jajaran gereja-gereja Kristen Jawa, Klasis Jakarta bagian Barat dan Klasis Jakarta bagian Timur untuk bersatu padu di dalam doa. Saudara-saudara bisa menyisipkan pokok doa ketika beribadah hari Minggu ataupun doa-doa pribadi, dan juga kita bisa mendukung dana dengan berpersembahan secara khusus pada setiap ibadah di hari Minggu. Mari kita tetap bersemangat untuk menyambut HUT Sinode. Ayo bersama kita dukung kegiatan perayaan HUT Sinode GKJ.